Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal bensin ya. Ada bro yang protes, mengapa kok penulis nggak sebut keunggulannya etanol. Etanol itu punya keunggulan, yaitu apa? Lebih murni. Nggak seperti bahan bakar dari minyak bumi yang mengandung partikel-partikel bawaan dari minyak buminya. Etanol itu langsung dibuat dari tumbuhan, dimana ya kandungan lain-lainnya sedikit ya. Dari aslinya, dari sumbernya itu lebih murni. Dari penelitian juga ruang bakar itu lebih bersih. Ya mungkin sesuatu yang bisa disyukuri. Hanya saja ya faktor-faktor lain ini ya yang membuat jadi lebih nggak enak pakai bensin yang mengandung etanol. Jadi ruang bakar lebih bersih saja tidak cukup ya untuk membuat bensin etanol ini jadi sesuatu yang bisa kita andalkan seterusnya. Mungkin ya memang pakai bensin etanol itu lebih bersih. Masalahnya adalah karena terutama ya kandungan energi etanol ini yang lebih rendah. Lah wong lihat saja lah AFR rasio idealnya ya. Kalau bensin etanol itu rasio bensin idealnya kan bukan 12,5 banding 1, 12,5 udara satu bahan bakarnya, tapi kan 7 banding 1. Artinya apa? Artinya kalau motor atau mobil yang dalam kondisi normalnya itu 15 banding 1, begitu pakai bensin beretanol jadi terlalu kering ya, yang manapun lah ya, karena kendaraan baik mobil ataupun motor itu kan disetel irit ya, bukan disetel bertenaga. Ya, yang terjadi bila kita menggunakan bensin beretanol adalah ya campuran udara jadi campuran bahan bakar jadi makin kering, karena harusnya bensinnya diperkaya. Kalau nggak diperkaya, AFR-nya jadi mengarah kering, karena 15,0 yang mungkin 15,0 banding 1 yang mungkin cukup cocok ya untuk bensin biasa, jadi terlalu kering sekali untuk bensin beretanol. Mungkin ya bisa dibuat sistem otomatis gitu ya, sehingga bisa menyesuaikan pasokan bahan bakarnya ya. Tapi dari sistem otomatis tersebut yang biasa muncul adalah harus ada modul khusus untuk membuat ECU ini bisa beradaptasi. Jadi penulis pernah lihat penjelasannya Koenigsegg ya. Dari Koenigsegg ini dia katanya punya paten khusus yang bisa membuat kendaraannya beradaptasi
dengan pasokan bahan bakar. Jadi dia bisa pakai E85, 85% etanol. Pakai gasolin biasa bisa, pakai E85 bisa. Honda ya sebenarnya sudah punya sistem yang sama yang diterapkan di Honda Titan CG kalau nggak salah ya, di Brazil. Karena Brazil itu termasuk negara yang mengawal-awali bensin campur etanol. Jadi kebiasaan di sana ngisi bensin saya enaknya, kadang etanol, kadang bensin biasa saya enaknya. Nah, motor Honda Titan CG ini bisa akan secara otomatis beradaptasi dengan menempatkan alat khusus di bagian sebelum karbu, kalau nggak salah bukan karbu ya, ini injektor, sebelum throttle body ya. Jadi sebelum throttle body itu ada tambahan alat, dan ada informasi konsumsi bahan bakarnya juga. Konsumsi bahan bakarnya itu akan meningkat ketika menggunakan lebih banyak etanolnya. Tapi juga tenaga meningkat ketika lebih banyak etanol. Ada informasi rasio bahan bakar juga kalau nggak salah ya, yang jelasnya rasio bahan bakar ketika pakai etanol itu makin tinggi, makin banyak etanolnya makin tinggi rasionya. Nah, ini juga bikin khawatir gitu loh, karena kan kendaraan-kendaraan kita selama ini nggak nggak didesain untuk bisa siap ya bensin beretanol, walau beberapa kendaraan sudah ada ya. Jadi kendaraan yang untuk bensin beretanol itu harus dirancang khusus mulai dari awal siap menggunakan bensin beretanol. Minim dari campuran bahan bakar tidak boleh terlalu kaya, tidak boleh terlalu miskin. AFR-nya nggak boleh terlalu irit. Padahal ya, yang bikin makin parah lagi adalah karena tuner dari Jepangnya sepertinya tidak menggunakan bensin standar Indonesia. Jadi walau bilang oktan 90 itu aman ya, jadi klaimnya dari IWB ya, yang paling terkenal dari blogger influencer, oh oktan 90 aman menuruti omongannya pabrikan. Tapi ya yang mengikuti medsos akhir-akhir ini tahu bahwa dom maker itu bikin Instagram atau Twitter, nggak tahu lah, yang menyebutkan bahwa ini loh, kalau motor Honda pakai Pertalite jadi kayak gini pistonnya. Ya kalau menurut penulis nggak bisa disalahkan dari bensin Pertalite-nya saja ya, tapi terutama dari oli, karena harusnya pelumasan tugasnya oli, bukan tugasnya bensin. Masih usah ekstrim-ekstrime ya, harusnya pelumasnya masih berfungsi. Nah sampai beset kayak gitu, walau misal sama bensin Pertalite dibuat gak karu-karuan kerja mesinnya, harusnya pelumasnya masih mampu. Ya menurut penulis sih, kalau memang Pertalite berkontribusi ke kerusakan tersebut, maka oli juga pasti akan ada kontribusinya juga. Tapi penulis sendiri tahu lah, ya parah lah
penulis sendiri lihat memang faktanya bensin Pertalite itu nggak cocok untuk mesin Honda 160. Menurut penulis nggak cocoknya adalah selain karena oktan ya, juga karena kandungan energinya terlalu rendah. Kalau kandungan energi terlalu rendah, AFR juga jadi terlalu kering, 15,0:1 itu. Yang menunjukkan ciri bahwa Pertalite itu nggak cocok di Honda 160, PCX 160, Vario 160, ADV 160, itu adalah dari konsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakar itu beda sekali, ekstrim antara pemakaian Pertalite dengan Pertamax. Dari Pertamax dengan Pertamax Turbo pun bedanya cukup banyak. Nah, beda ini menunjukkan apa ya? Bahwa bensinnya itu nggak cocok. Harusnya ya, kalau memang bensinnya cocok, nggak akan sampai ekstrim bedanya. Nggak sampai misal lebih dari 10%. Motor penulis inilah contohnya ya. Kompresi 10,5:1. Omongnya orang kan Pertalite tuh cocok, tapi penulis pernah pakai premium. Berapa konsumsi bahan bakar premium? Lebih irit daripada pakai Pertalite. Tahu kenapa? Karena ya penulis waktu pakai premium itu konsumsi bahan bakarnya sama ketika pakai Pertamax. Tapi ini Pertamax zaman awal-awal dulu ya, sebelum harga bensin naik tajam ya. Jadi sebelum harga bensin naik tajam, Pertamax itu enak, tenaganya oke. Dibanding dengan Pertalite, tenaganya jauh lebih enak Pertamax. Tapi motor penulis itu paling enak pakai premium. Paling sip tenaganya ketika pakai premium gitu. Walau ini NMAX kompresi 10,5. Terlihat ya, di motor penulis saja yang paling parah itu adalah Pertalite. Premium malah enak, lebih enak dari Pertamax. Jadi kalau dari urutan tenaga ya, itu premium, terus Pertamax, terus Pertamax Turbo, terus paling buruk itu Pertalite. Jadi yang pakai oktan 98 pun tenaganya masih lebih enak daripada Pertalite. Tentu sekarang sudah lebih parah ya, Pertamax levelnya sudah kayak Pertalite banyak orang ya, tapi nggak semua orang, karena sepertinya jenis bensin yang diterima orang itu beda-beda. Jadi Pertamaxnya daerah ini itu beda dari Pertamaxnya daerah B gitu ya. Tapi yang penulis tahu, ada beberapa bro yang ngomong pakai Pertamax sekarang nggak enak, pakai Pertamax sekarang apa nggak beda dari Pertalite. Nah ini loh ya, Pertalite energinya sudah lemah, terus kemudian juga bakal dicampurkan dengan etanol, jadi oktan 92. Nah ini wis parahnya gak karu-karuan, wis Pertalite aja wis paling nggak enak ya, terus kemudian malah ini mau dicampurkan dengan etanol lagi untuk bisa oktannya jadi 92. Ya kandungan energinya jadi makin parah lagi. Apa yang terjadi kalau misalnya kendaraan pakai terlalu irit gitu ya? Kebutuhan oktan akan meningkat.
Jadi kebutuhan oktan ini yang misalnya anggap aja lah ya, oktan 90 gitu, bisa jadi butuh oktan 95. Kalau sekarang ini kan yang bisa menaikkan oktan itu kan kerak ya, kerak di ruang bakar. Jadi yang butuhnya oktan 90 karena adanya kerak bisa jadi naik oktan 92. Nah, nanti kalau sudah bensin beretanol, mungkin kerak nggak jadi masalah lah ya, karena ruang bakar bersih. Tapi karena AFR yang terlalu kering, jadi kebutuhan oktan akan sangat naik. Ya, kalau penulis perkirakan bisa aja naik oktan 45 gitu. Nantilah penulis lihat sumbernya ya, ada yang menyebutkan kalau bensin ini kebutuhan oktannya bisa naik berapa kalau ada sesuatu yang berubah. Yang jelas ya, kalau misalnya kendaraannya nggak bisa adaptasi, maka mesin itu akan jadi makin panas, jadi ngelitik. Bahkan di beberapa kasus bisa terjadi juga kegagalan busi menyala karena campuran terlalu kering. Kalau busi gagal menyala, apa yang terjadi? Nyendat-nyendat karena terlalu keringnya bahan bakar. Mungkin ya secara teori oktannya cukup, tapi karena AFR juga terpengaruh, ya jadi nggak cukup. Penulis sebelumnya ngomong soal oktan 95, itu ngomong bahwa untuk mereka pemakai PCX 160 atau NMAX New, Aerox New gitu, harus menyamakan RON 95 itu Pertamax Green 95 dengan Pertamax 92. Nah, kalau yang 92 juga sudah green, nah ini penulis sama sekali nggak rekomendasikan ya untuk mereka yang pakai PCX 160, Vario 160, ADV 160. Karena ya itu tadi, kalau kendaraannya standar sama sekali nggak aman. Kendaraan harus diboroskan, kendaraan harus dirubah AFR-nya kalau ingin aman. Pakai bensin Pertamax Green berapa itu. Jadi mau nggak mau ya, kalau pingin pakai bensin Pertamax 92 itu harus memboroskan. Karena kalau nggak gitu ya mesin panas, pre-ignition malah bisa terjadi. Yang kalau pre-ignitionnya parah, misalnya gaya-gaya pakai knalpot racing gitu ya, dibuat pelong pakai filter Verox, filter udara dilepas atau apalah gitu ya, udaranya dipelongkan, dibuat banyak, maka yang terjadi adalah AFR yang kering dibuat makin kering lagi dengan modifikasinya. Kemudian pakai pakai Pertamax Green 92 yang merupakan Pertalite yang campur etanol, ya bakal parah. Nggak heran kalau nanti mesinnya bisa jebol karena pistonnya bolong kan? Jebol kok pistonnya bolong. Ya jebol karena kena pre-ignition, yang kalau nggak jebol ya pistonnya bolong, stang pistonnya bengkok, dan seterusnya. Nah ini nggak ada pendidikan dari pemerintah, nggak ada informasi dari Pertamina konsekuensi kalau sudah pakai campuran etanol. Dari pembahasan itu ngomongannya cuma oktan. Padahal yang namanya kandungan energi itu juga perlu diperhatikan.
sembuh lah. Kalau untuk mereka yang nggak ada pilihan lain, borosno kendaraan ini biar aman ya. Lupa penulis. Solusi lainnya pakai minyak samin Caponta. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.